Ini saya, oke, saya disclaimer disclaimer dulu. Mungkin nanti judulnya mungkin tidak terlalu relevan dengan isinya, tapi saya usahakan mereka eh, mewakili apa mewakili judulnya ini isinya. Tapi mungkin ada beberapa bagian yang tidak terlalu, mohon dimaklumi. Oke, saya masuk ke slide pertama. Sebelum kita lanjut ke materi-materi lainnya, saya ingin menyampaikan beberapa dua outlines dari presentasi saya kali ini, yaitu pengenalan tentang pusat riset di mana saya bekerja dan tentunya ke materi umum, materi pokok kita yaitu teknologi remote sensing dan aplikasinya. Jadi pusat riset teknologi satelit di BRIN dulu sebenarnya kita namanya Lapan ya. Jadi kalau ada teman-teman masih dengar Lapan dulu, nah itu sebenarnya jadi Lapan saat ini digabung ke BRIN. Jadi sehingga gitu. Tapi tugas pokoknya tidak jauh berbeda, yaitu sama, hanya beda payung atau beda induknya. Jadi kami adalah satu dari 85 pusat riset. Jadi BRIN itu punya bermacam-macam, ada pusat riset roket, satelit, nuklir dan sebagainya. Dan kami itu kebagian di yang satelit yang kami kerjakan. Jadi tugas pokoknya adalah melakukan riset dan pengembangan eh, satelit. Jadi ini contoh satelit yang kami bikin. Jadi ada, kita buat, kita riset, kita integrasi juga dan kita lakukan. Ya, intinya kita lakukan pengembangan satelitnya. Kemudian setelah satelitnya diluncurkan, kita juga melakukan yang namanya operasi atau kendali. Jadi untuk memastikan satelitnya berada pada orbit yang kita inginkan, jadi kita harus maintain satelitnya eh, supaya dia tidak melenceng dari jalur yang kita inginkan, jalur orbitnya. Kemudian di akhir, ya, eh, hasil operasi sehari-hari yaitu berupa citra, itu salah satunya citra ya, tapi tergantung misi apa yang kita bawa di satelit tersebut. Bisa juga misi-misi lainnya. Nanti saya jelaskan di slide yang lainnya. Sejak 2007 kita juga telah meluncurkan 3 satelit yang memang bikinin Indonesia sendiri. Eh, Namanya juga masih 8A1, 8A2, 8A3 pada waktu itu. Namun yang beroperasi untuk saat ini tinggal 8A2 dan 8A3 karena 8A1 umurnya udah hampir 2007 ke sekarang. Hampir udah 14 tahun. Jadi maaf, 17 tahun sehingga sudah tidak beroperasi lagi. Sebenarnya masih beroperasi, cuman tidak bisa mengambil data apapun. Jadi kayak cuman kita cuman bisa tahu info dia masih nyala atau enggak, baterainya sisa berapanya. Seperti sudah tua lah, jadi tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dari data-data ini kita menyediakan beberapa layanan. Banyak sekali layanan, tapi beberapa layanan yang saya highlight di sini adalah layanan yang khusus terkait ke mahasiswa langsung. Jadi kayak permohonan data penelitian atau permohonan bimbingan atau magang, sama yang terakhir bimbingan tugas akhir. Seperti itu. Oke, oke, bentar ya. Oke, maaf. Oke. Nah, ini sebelum saya lanjut, ini ada beberapa gambaran eh, eh, posisi ketinggian dari satelit. Jadi sebagai perbandingan, tower telepon kita, misalnya tower Telkomsel atau Indosat dan sebagainya, itu berada pada ketinggian 1 kilometer, termasuk UAV juga di dalamnya. Kemudian ada pesawat komersil jadi pada ketinggian 10.000 kaki, sekitaran 10.000 kaki atau 30 kilometer. Kemudian yang paling populer saat ini yaitu salah satunya adalah Starlink. Satelit Starlink itu berada pada ketinggian orbit rendah istilahnya, mulai dari hampir dua 200 atau 300-an hingga 500-an lah. Itu namanya satelit orbit rendah, termasuk juga di dalamnya ada International Space Station, yaitu stasiun luar antariksanya eh, Amerika yang saat ini salah satu objek terbesar yang melayang eh, di space atau di antariksa. Dan eh, satelit 8A2 dan 8A3 juga berada pada ketinggian ini, yang mana pada ketinggian ini satelit itu bergerak lebih cepat dari kecepatan bumi, sehingga secara relatif dia seolah-olah mengelilingi bumi. Sehingga seperti itu. Kemudian yang paling favorit adalah pada ketinggian
Kelihatan nggak ya? Maaf ya. Pada ketinggian 36.000 kaki. Karena karena pada ketinggian ini, maaf maksud saya pada ketinggian 36.000 kilometer. Karena pada ketinggian ini em, kecepatan satelit itu sendiri sama dengan kecepatan rotasi bumi. Jadi seolah-olah secara relatif satelit tersebut tidak bergerak, tapi sebenarnya bergerak, tapi secara relatif tidak bergerak. Nah, kalian bisa temukan pada eh, satelit televisi ataupun satelit komunikasi lainnya. Salah satunya satelit BRI. Jadi ketika dia misalnya berada di atas Pontianak, jadi akan selamanya dia berada di atas Pontianak. Jadi seolah-olah tidak bergerak, tapi sebenarnya dia bergerak. Cuma kecepatannya relatif atau sama dengan kecepatan rotasi bumi. Jadi secara kemudahan satelit pada ketinggian ini jadi lebih gampang di maintain, jadi tidak perlu antena yang bergerak ke sana ke sini. Jadi biasanya dan dia bisa stay terus di atas kita sesuai dengan yang kita inginkan tanpa harus digerak-gerakin lagi. Jadi kelebihannya itu makanya dia eh, boleh dibilang pada ketinggian ini itu spotnya itu spot yang memang diperebutkan seperti itu. eh, Sebagai perbandingan, ini adalah perbandingan dua satelit yang kami yang sedang beroperasi, yaitu 8A2 dan 8A3. Saya yang paling jelas dulu saya perbandingkan antara orbitnya, yaitu orbit yang pertama 8A2 dan 8A3. 8A2 itu orbitnya orbit ekuatorial, sedangkan 8A3 itu orbitnya polar. Ekuatorial artinya dia mengelilingi bumi di sekitaran garis ekuatorial saja, seperti ini. Dari barat ke timur, dan seterusnya. Sehingga dia hanya menjangkau di bagian-bagian yang tidak jauh dari ekuator ini. Jadi dia tidak akan pernah melewati daerah yang seperti Eropa atau Amerika bagian atas gitu ya. Nah, eh, untuk Indonesia, tentu saja kelebihannya kita ingin dia lewat di Indonesia sesering mungkin. Jadi dengan konfigurasi seperti ini dia bisa lewat Indonesia sekitar 14 kali sehari atau tiap 15 menit dia lewat. Seperti itu. Nah, kalau yang orbit polar, dia memang tidak lewat Indonesia sebanyak 14 kali, tapi dia lewat orbit eh, lewat kutub utara dan kutub selatan karena dia geraknya ke atas dan ke bawah. Jadi dia lewat kutub utara dan kutub selatan sebanyak 14 kali sehari. Namun karena bumi berputar dari searah horizontal begini, jadi seolah-olah dia mengelilingi apa? Mengelilingi bumi secara gini, cuman buminya juga sekalian berputar sehingga nantinya orbitnya setelah di sini dia mungkin akan bergeser ke kiri atau kanannya gitu. Sehingga dia sesekali dia akan lewat di Indonesia. Dan kelebihannya adalah kita bisa mengcover seluruh dunia. Jadi kita eh, tidak hanya mengawasi Indonesia, tapi bisa mengawasi seluruh bagian bumi lainnya. Sedangkan yang ini kita fokus ke pengawasan di daerah Indonesia. Nah, eh, muatannya itu disesuaikan dengan misi yang ingin kita capai. Jadi karena ini banyak lewat di daerah Indonesia, sebenarnya muatan-muatannya itu difokuskan untuk mengamati daerah-daerah yang ada di ekuatorial saja pada waktu itu. Ini kalau tidak salah satelit ini meluncurnya di tahun 2003, maaf, iya 2015 yang ini. Kita punya kamera RGB jadi 3 band, kemudian kamera thermal eh, bisa dilakukan eh, pencitraan di malam hari, kemudian ada komunikasi amatir, jadi kita bisa berkomunikasi dengan misalnya dengan pengguna di sekitar satelit ini yang berada yang masih berada pada jangkauan yang sama oleh satelit ini. Misalnya ini di atas benua Amerika, jadi di jangkauan sekitar 2000 kilometer secara radius bisa berkomunikasi langsung menggunakan HT. Jadi tujuannya itu untuk kegiatan kebencanaan seperti itu ya. Di mana ketika pada saat bencana biasanya internet ataupun infrastruktur listrik itu mati sehingga bisa membantu untuk kayak seperti tujuan-tujuan praktis misalnya untuk penyampaian informasi tentang bantuan atau informasi terkini terkait daerah bencana tersebut. Dan kemudian kita juga punya namanya Automatic Identification System atau AIS. Mungkin di slide-slide selanjutnya saya akan sebut AIS saja ya biar lebih singkat. Yang pada intinya ini adalah sebuah sistem yang mampu untuk mendeteksi sinyal dari sebuah kapal. Jadi kapal yang punya berat kalau tidak salah 300 ton itu wajib menginstal yang namanya AIS. Jadi mereka mentransmit sinyal dan kita menerima sinyalnya. Kelebihannya adalah
ketika dia berada di manapun, kita bisa tracking sinyal itu, kita bisa tahu kapalnya di mana, arahnya kemana, bawaannya apa, dan pengen kemana gitu. Jadi kita bisa melakukan pengawasan secara global terkait sistem perkapalan. Kemudian, sedangkan untuk eh, satelit 8A3, kameranya kita tingkatkan menjadi kamera multispektral 4 band, kemudian juga punya kamera thermal dengan resolusi yang lebih baik, karena secara kualitas 8A3 ini merupakan iterasi lanjutan dari 8A2, sehingga secara keseluruhan dia muatannya lebih baik. Kemudian ada juga automatic identification system karena kita pengen ngawasin dari seluruh dunia, tidak hanya daerah ekuator saja. Kemudian ada juga magnetometer untuk melakukan pengukuran kuat medan magnet yang ada di kebetulan karena kita orbitnya 500 kilometer, jadi kuat medan magnet ini yang kita ukur yang di atas 500 eh, atau 530 kilometer di atas permukaan bumi. Oke, ini hanya sedikit visualisasi supaya kita tidak bosan aja ya. Eh, nah, ini saya bilang seperti tadi orbitnya kalau 8A2 dari eh, barat ke timur, 8A3 dari utara ke selatan. Yang lingkaran-lingkaran itu namanya ground station atau area di mana kita bisa menjangkau satelit itu. Sehingga kita bisa memberikan komen atau arahan kepada satelit itu mau misi apa sih yang akan kita lakukan. Misalnya ngidupin kamera. Ini adalah ilustrasi bagaimana sebuah citra itu diambil. Eh, jadi modelnya tergantung kameranya ini model sapuan begitu ya. Jadi ketika dia lewat kita bisa menyapu atau mengambil daerah di bawahnya satelit. Oke, bagi teman-teman yang pengen nanya nanti silakan kita diskusi di slide akhir. Oke, tadi seperti yang saya singgung kita punya beberapa ground station yaitu yang isinya sebenarnya antena. Dengan antena ini kita mempre, bisa berkomunikasi dengan satelit. Salah satunya kita pengen tahu kondisi satelit kita seperti apa, kita ingin menginstruksikan satelit untuk melakukan apa, dan tentunya kita yang paling penting adalah ingin eh, apa ya bahasanya, download lah, download data. Jadi ketika satelit mengambil data, dia tidak langsung dikirim ke bumi. Misalnya ketika kita berada di luar stasiun bumi ini atau ground station, misal di Amerika, satelit bisa saja mengambil sesuai dengan posisi dia saat itu, yaitu Amerika. Kemudian datanya disimpan di dalam memori dan keliling lagi lewat lagi Indonesia baru kita ambil. Jadi namanya eh, download data. Eh, Cuman durasinya biasanya tidak lama yang namanya download data ya dari ujung lingkaran yang satu ini ke lingkaran yang ujung lainnya biasanya hanya durasinya 5 menit. Sorry, 15 menit sehingga kita manfaatkan waktu sepanjang 15 menit buat download data seluruhnya wireless dari antariksa ke bumi langsung melalui antena ini. Dan beberapa antena di seluruh Indonesia. Termasuk salah satunya di Pontianak kalau tidak salah di Pontianak itu ada eh, di Siantan. Di situ juga ada stasiun bumi. Saya kurang tahu kalau dia masih beroperasi atau enggak sekarang. Tapi yang jelas di luar Pontianak masih beroperasi semua. Kalau yang di Biak itu kita juga bekerja sama dengan ini. Kalau semoga kursor saya kelihatan. Kalau yang di Biak ini kita bekerja sama dengan Space Agency-nya atau eh, lembaga keantariksaannya India. Jadi mereka punya stasiun yang sama di sini dan sebagai gantinya kita juga punya kerjasama yang lain dengan mereka di bidang roket sehingga kita bisa menerbangkan satelit melalui roket mereka karena pada saat ini roketnya kita masih belum mampu untuk mendeliver atau mengantarkan satelit ke antariksa. Karena seperti itu, oke, saya lanjutkan. Oke, kita mulai agak masuk ke remote sensingnya karena ya memang tujuannya kita menjelaskan tentang remote sensing. Jadi ini sebagai gambaran dasar apa yang terjadi di BRIN atau tahapan-tahapannya. Jadi ketika kita punya satelit yang tentunya ada kamera di dalamnya, kita arahkan ke target. Kemudian kita saat ini hanya bisa melakukannya di siang hari karena semua kamera kita itu kamera aktif, sensor aktif yang membutuhkan cahaya. Dan kemudian setelah kita dapatkan datanya, kita download atau akuisisi kita kirim ke bumi, kita lakukan pengolahan, analisis, baru sisanya kita kirim ke mana? Ke pemanfaat informasi, salah satunya eh, Pemda ataupun lembaga pemerintah lainnya. Karena
secara eh, tugas pokok dan fungsi serta aturan, BRIN itu tidak punya kewajiban atau maaf, tidak punya mandat untuk menjelaskan maaf, tidak punya mandat untuk menyampaikan langsung data itu kepada masyarakat. Jadi karena biasanya data BRIN itu harus diberikan kepada misalnya Bappenas, BPS, atau penyedia layanan yang lainnya, BMKG, seperti itu. Sehingga yang menyampaikan yang berhak langsung berinteraksi dengan masyarakat adalah mereka, sedangkan kami fokusnya di riset dan pengembangannya. Gitu ya. Sehingga klien-klien kami, gitu istilahnya, itu rata-rata kebanyakan adalah lembaga pemerintah atau orang Pemda atau perusahaan yang memang butuh data tersebut. Nah ini, maaf, kurang terlihat di saya. Saya taruh di bawah. Oke. Ini adalah aplikasi salah satunya aplikasi terapan praktis dari eh, teknologi remote sensing yang mana data 8A3 kami, data eh, citranya dipakai buat pemantauan padi berbasis satelit. Jadi eh, yang mereka gunakan di platform ini adalah salah satunya adalah data dari 8A3 yang mana dari data satelit 8A3 ini bisa digunakan untuk pemantauan perkembangan lahan seperti itu ya berdasarkan eh, nilai nilai pikselnya, perubahan nilai pikselnya. Kemudian maaf, ini kurang responsif. Oke. Kemudian kebakaran hutan juga bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa data dari kami, salah satunya data thermal juga bisa dipakai di sini. Ya, tentunya dengan melengkapi data-data yang ada dari satelit lainnya seperti Terra, Aqua dan maaf Terra dan NOAA. Eh, Karena sebenarnya satelit-satelit ini juga menyediakan, cuman rata-rata itu satelitnya orang itu adalah satelit yang lintasannya polar, sehingga dia tidak selalu lewat di Indonesia. Jadi ya itu bisa diterima karena buat apa juga mereka bikin satelit yang ekuatorial yang hanya lewat di ekuator, sedangkan mereka kan sebenarnya satelitnya dibikin buat general purpose, jadi seluruh orang bisa pakai di seluruh dunia. Jadi mereka bikin yang polar. Jadi bagi Indonesia karena dia polar, dia jadi jarang lewat. Jadi itulah kenapa kita butuh satelit lain yang lebih sering lewat di Indonesia untuk melengkapi data-data tersebut. Eh, nah, ini jadi aplikasi praktis lainnya seperti pembukaan lahan di daerah Papua di sana juga. Ini adalah kalau tidak salah ini request dari pemerintah pada saat itu eh, untuk mengamati suatu wilayah. Jadi kita bisa deteksi di sini wilayahnya sudah seberapa banyak lahan yang dibuka. Tentunya Lapan tidak memberikan tidak melakukan eh, langkah yang lainnya selain hanya dengan menyediakan data ini ya. Maksud saya kayak ini kan biasanya digunakan untuk tujuan penarikan pajak dan sebagainya seperti itu. Jadi Lapan tidak ke arah situ. Jadi benar-benar hanya menyiapkan datanya karena bukan tugas pokok kita dan yang melanjutkan apa yang ingin untuk apa data itu dipakai tentunya sesuai dengan kebutuhan si pengguna itu sendiri. Oh, oke. Ini selain di mana di Indonesia kita juga membantu tetangga-tetangga terdekat kita, contohnya di Vietnam. Kalau tidak salah Vietnam ini sebenarnya juga punya satelit, cuman pada saat itu mereka kan tidak tepat berada di ekuator. Jadi mereka bikinnya juga satelit polar. Pada saat itu satelitnya tidak lewat di Vietnam, jadi untuk pemantauan kebakaran eh, lahan di Vietnam. Jadi mereka minta bantuan kita dan alhamdulillahnya kita bisa bantu dan sangat berimpact positif ke mereka. Jadi bisa menentukan eh, area mana saja yang sudah terimbas, jalur mana yang bisa mereka gunakan untuk mencapai lokasi ini yang paling efektif seperti itu. Dan kebetulan Jepang juga pernah bekerja sama dengan kita buat memantau daerahnya mereka untuk kebutuhan pengawasan pergerakan awan karena Jepang ini kan sangat rawan dengan eh, angin puting beliung ya pada saat itu. Kalau nggak salah 2020 atau setelahnya. Oke, ini tidak bergerak. Oke, balik lagi ke penggunaannya di dalam negeri, yaitu ini penggunaan yang paling favorit. Jadi tanpa diminta pun sebenarnya kita selalu mengawasi Gunung Merapi atau gunung yang lainnya yang aktif. Apalagi pada saat
dia banyak di mention lah, artian dalam artian dia lagi banyak-banyaknya erupsi dan sebagainya. Ini pekerjaan yang boleh dibilang selalu dilakukan karena menarik. Jadi selain selain masyarakat dan pemerintah juga periset-periset juga sebenarnya banyak tertarik ke area sini. Saya juga kurang tahu karena kebetulan eh, bukan bidang riset saya terkait Gunung Merapi, tapi untuk khusus pemantauan Gunung Merapi ini peminatnya sangat banyak. Jadi sebagai sebagai lembaga yang eh, bertugas mengawasi, jadi kita senang gitu karena produk kita dipakai. Jadi kita selalu menyiapkan data-data ini untuk kebutuhan pengawasan Gunung Merapi. Jadi ini contohnya di sini yang merah ini karena ini false index ya istilahnya. Jadi yang merah ini daerah yang apa yang vegetasi yang lainnya ini contohnya adalah area yang terdampak pada saat itu yang berwarna abu-abu kalau nggak salah ini. Sepertinya. Oke. Nah, eh, seperti yang saya bilang tadi ada komunikasi radio amatir. Jadi ya, fungsi ini didedikasikan untuk kegiatan kebencanaan. Jadi hanya dengan benar-benar hanya dengan menggunakan HT dan tanpa koneksi internet atau listrik sekalipun, ya karena ini pakai baterai ya, kita bisa berkomunikasi langsung dengan satelit 8A2 ketika kita berada pada jangkauan yang sama. Jadi misalnya satelitnya lagi di Pontianak, otomatis 2000 radius sekitar 2000 km di sekitaran Pontianak, kita bisa berkomunikasi dengan siapa aja. Cuman ini bukan berarti kalau kalian bisa beli apa sih namanya HT ya, HT bisa langsung berkomunikasi ya. Secara teknis bisa, cuman secara aturan mungkin tidak akan ada yang menyaut karena harus kita sebutkan harus kode kode registrasi kita gitu ya istilahnya. Jadi ini terdaftar di komunitas radio amatir Indonesia yang yang kelas dunia juga ada. Biasa orang-orang Brazil suka request karena ini 8A2 kan selalu lewat Brazil ya. Itu alasan pertama. Yang kedua, karena Brazil juga sering terjadi bencana, jadi boleh dibilang Brazil itu langganan kita lah gitu dalam hal ini. Oke, oke, pemantauan kapal. Seperti yang saya bilang, kita bisa mengamati kapal atau pergerakan kapal yang ada di seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia. Contohnya ini dari hasil 8A2 karena terlihat ya, karena dia bergerak di area eh, maaf area ekuatorial dan ini juga bergerak di area polar sehingga persebaran kapalnya terlihat di seluruh dunia. Ini bisa terlihat dengan jelas di mana jalur kapal dan kita bisa pelajari kapal itu lewat di sini seberapa sering dan sebagainya ketika kita lakukan itu secara terus-menerus. Ini saking seringnya kita ambil datanya itu per menit itu bisa sekitar 2000 titik data yang bisa kita dapatkan melalui teknologi AIS ini. Dan AIS ini ya sebelumnya itu memang tidak didedikasikan untuk diterima di data satelit. Jadi sebenarnya AIS ini dibawa oleh kapal, kemudian dia ditransmit ke penerima yang terdekatnya, misalnya di sekitaran pelabuhan dan sebagainya. Jadi pihak otoritas pelabuhan biasa menggunakan data-data kapal ini secara real time untuk mengatur lalu lintas kapal di sekitar pelabuhannya. Kemudian untuk mengawasi menghindari kejadian-kejadian seperti tabrakan atau apa di sekitar pelabuhan yang padat. Nah, namun karena ini kan antena tentu saja tingginya sangat terbatas ya, mungkin 1 kilo seperti yang saya lihatkan di gambar tadi, sehingga ketika dia mulai menjauh dari pelabuhan, kita tidak bisa, hampir tidak bisa melihat atau mendeteksi sinyal dari ICE ini. Sehingga untuk terjadinya kriminalitas di laut, misal kayak pembajakan dan sebagainya menjadi lebih gampang dilakukan atau tidak bisa mendeteksi hal-hal seperti itu. Tapi dengan adanya satelit, karena satelit berada pada posisi tadi 500 kilometer, dia bisa menjangkau hingga 2000 kilometer secara radius. Jadi kita bisa pantau dia sekalipun meskipun di laut lepas. Jadi untuk saat ini boleh dibilang kita selalu online dengan kapalnya. Jadi kita bisa berikan data itu ketika ada yang request misalnya sebuah perusahaan kehilangan kapalnya atau pemerintah ingin mendeteksi kapal yang hilang sehingga ketika itu terjadi, kita bisa mempersempit area pencarian di mana sih po- posisi posisi terakhir dari kapal yang hilang itu gitu. Sehingga
kita bisa dengan efektif mencari kapal di sekitaran situ aja. Karena tim SAR biasanya kan kalau harus men-search atau mencari area yang sangat luas itu sangat time consuming sehingga berhari-hari bahkan berbulan-bulan nggak ketemu. Baik, ini aplikasi yang sangat menarik ya dan banyak diminati juga. Oke, selanjutnya ya ini aplikasi praktis dari eh, teknologi AIS pada masa itu di sekitar tahun 2020 kita bisa mendeteksi kejadian yang unik yaitu rusaknya terumbu karang yang ada di daerah Raja Ampat Papua di sana dan anehnya hampir tidak ada yang tahu siapa pengerusaknya dan sebagainya. Jadi dengan data yang kita dapatkan dari satelit 8A2 pada waktu itu atau 8A3 antara dua itu kita bisa berikan informasi bahwa ada kapal yang lewat situ dan ternyata iya benar dan setelah ditelusuri kapal itulah yang melakukannya dan kita bisa berikan buktinya. eh Selanjutnya itu prosesnya ya tentunya adalah eh, tergantung otoritas dari daerah ataupun negara lagi ya untuk melakukan saksi atau tidak. Tapi yang jelas kita bisa lakukan itu, eh, kita bisa mengetahui siapa pelakunya seperti itu dari data yang disiapkan atau diambil oleh 8A2. Oke, maaf, kadang agak lambat. Nah, ini adalah seperti yang saya bilang juga tadi ada kita punya muatan magnetometer atau payload magnetometer. Jadi magnetometer ini mengukur kuat medan magnet yang di atas sekitar 530 kilometer di atas permukaan bumi. Ini adalah hasil pemetaan kita di seluruh dunia di di tahun eh, antara tahun 2000 sampai 2022 lah. Kemudian ini adalah model hasil pengukuran satelit lainnya. Dan kita bisa lihat kita juga punya model yang bagus loh gitu. Dan hampir akurat jika dibandingkan secara visual seperti ini. Dan kelebihannya apa sih? Untuk apa sih kita punya ini gitu? Jadi kelebihannya tentunya adalah kita punya data buat mengkalibrasi pengukuran yang memang biasanya sensitif terhadap medan magnet. Seperti itu ya. Jadi ketika kita punya data kalibrasinya, kita bisa gunakan itu untuk keperluan-keperluan lainnya. Yang kedua, karena kita punya alatnya ya otomatis kita bisa mengupdate nilainya kapanpun ketika memang ada perubahan yang signifikan dan kita bisa mengetahuinya perubahan tersebut secara real time seperti itu. Oke, nah dari yang saya sebutkan tadi itu kan baru satu atau dua satelit ya. Jadi BRIN sebenarnya punya ambisi ya, dan sekaligus diamanahkan beberapa tahun yang lalu buat mengcover seluruh Indonesia secara real time 24 jam terus-menerus tanpa putus begitu. Dan harapannya kita diminta atau berharap juga untuk menyelesaikan atau membuat sekitar 9 sampai 10 satelit supaya bisa melakukan pengawasan secara terus-menerus dan saat ini eh, dan tentunya nantinya kita bikin satu dulu dan sedang jalan juga bikin satu dulu kemudian kalau sudah jadi kita bakal bikin yang sama persis sekitar 10 atau 9 buah kemudian di atasnya nanti di ini tentunya di orbit yang rendah, kemudian di orbit yang agak di atasnya sedikit kita punya eh, punya punya satelit yang bawa kamera high resolution dan very high resolution hingga 0,5 meter seperti itu. Kemudian kita juga berharap punya satu satelit pokok atau satelit induknya nanti yang memang buat mengintegrasikan data-data dari ini. Kemudian kita juga diharapkan bisa memantau pergerakan kapal udara, maaf, pesawat udara, sehingga bisa memberikan layanan atau tambahan untuk pengawasan udara untuk keamanan udara. Jadi tidak hanya keamanan laut yang seperti yang kita lakukan sekarang, berharapnya ada keamanan udara. Dan ininya tentunya ini beberapa di antaranya masih wacana, tapi pengembangan salah satunya ini sedang berjalan dan sedang diselesaikan seperti itu. Kita berharap ini bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Tapi biasanya kalau R&D atau riset seperti ini yang artian tidak terlalu lama biasanya ya 2 tahun, 3 tahun biasanya. Oke, ini seperti yang saya bilang tadi, kalau satelitnya banyak, seperti apa sih konfigurasi orbitnya? Ini sebagai gambaran saja.
Ops, mana ya? Oh ini. Ya seperti ini jadi seperti kalau kita berada di Pontianak misalnya ya selama 24 jam kita akan selalu punya terlewati oleh satelit. Ini sebenarnya konsepnya sama dengan Starlink, cuman ya buatan kita sendiri dan fungsinya lebih banyak dari Starlink. Kalau Starlink kan memang difokuskan buat komunikasi seluler atau komunikasi yang lainnya, buat WiFi juga ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya saya lebih ke cerita tentang riset yang memang saya terjun langsung di dalamnya. Kalau yang tadi-tadi itu, ini saya disclaimer saja. Saya memang ikut, cuma tidak seluruhnya ikut gitu. Jadi beberapa di antaranya memang sudah dilakukan sebelum saya, dan kemudian saya mulai gabung di BRIN itu bahkan 2018 satelit-satelit itu terbang 2014, 2015 begitu. Oke, ini yang terkait di saya sebagai introduction lah ya. Sebenarnya saya itu juga tidak punya gambaran harus melakukan riset apa awalnya. Jadi sebelum masuk BRIN saya bahkan mengambil jurusan di ITB S2-nya saya ambil fisika medis dan memang meskipun fisika medis tapi lebih ke eh, image processing atau pemrosesan citra yang mana pada waktu itu saya fokusnya menghilangkan citra ring atau ring artifak. Kalau kalian kurang familiar di eh, dunia citra medis itu nggak apa-apa karena kalian geofisika. Ini hanya gambaran saja, jadi kita bahas sedikit. Jadi untuk menghilangkan ring artifak ini dan sehingga kita bisa mendapatkan gambar atau citra yang lebih clear seperti itu. Nah, sebenarnya kalau cerita tentang riset ini saya agak bukan terombang-ambing ya, lebih ke sana ke sini lah pada waktu itu. Bahkan S1 saya waktu itu pembimbing saya kan Pak Boni waktu itu. Nah, kita fisika instrumentasi pada waktu itu. Kemudian S2-nya fisika medis dan kemudian di pekerjaan kebetulan saya pada awal-awal masuk itu di challenge lah buat apa menyelesaikan suatu permasalahan karena pada saat saya tiba satelit itu sudah berusia 4 tahun dan pada saat itu kamera satelit itu mulai aneh karena anehnya dalam artian begini satelit itu kan kameranya memang dia grade-nya sudah beda grade memang untuk dibawa keluar antariksa cuman karena sudah terpapar lama oleh cuaca yang ekstrim seperti tiba-tiba dingin tiba-tiba panas selama 14 kali dalam sehari itu dan juga karena tingginya radiasi atau paparan radiasi dari satelit, responsivitas kameranya mulai berubah. Jadi muncullah garis-garis seperti ini. Jadi karena satelitnya kita bikin sendiri, otomatis sistem pemrosesannya pun kita bikin sendiri, softwarenya kita bikin sendiri. Dan untungnya di situ sebagai orang kalau kita mau belajar ya kelebihannya di situ ya. Jadi kita bisa belajar dan bikin software sendiri. Jadi dari situlah saya eh, mulai menunjukkan bakat saya dan kebetulan berhasil. Jadi ide saya itu sebenarnya eh, atau teknik atau pendekatan yang sama kita bisa dengan teknik atau pendekatan yang sama kita bisa terapkan juga di citra yang berbeda seperti itu dari citra fisika medis ke citra satelit. Tentunya dengan sedikit adaptasi pada saat itu dan dari situlah kemudian kita bisa dapatkan gambar yang lebih bagus dan dari situ kita mulai fokus riset di bidang ini. Jadi mungkin dalam tanda kutip agak ini agak lebay ya, agak lebaynya dari situlah saya mulai dikenal di dunia pemrosesan citra di di kantor saya minimal seperti itu di saat itu. Ini tahun 2018 dan kita juga sudah rilis eh, papernya atau tulisannya. Jika teman-teman tertarik, kemudian di tahapan selanjutnya, nah ini ada permasalahan lain lagi nih, karena masalah itu tidak akan jadi ketika bikin satelitnya luncurkan eh, masalahnya sebenarnya sama banyaknya dengan masalah yang kita hadapi ketika membuat satelit itu sendiri. Jadi ini adalah contoh yang namanya nama nama errornya ya, line drop error. Jadi line drop error ini terjadi ketika contohnya gini, kita punya data atau gambar yang sudah kita ambil di tempat lain dan ingin kita download atau kirim ke bumi melalui stasiun bumi. Nah, selama pengiriman karena misalnya cuaca yang buruk atau satelitnya goyang, goyang tuh artinya satelit kan tidak selamanya steady gitu ya, tergantung serap- seberapa bagus sensor kita menahan
atau bekerja pada saat itu. Jadi sehingga datanya bisa saja hilang pada beberapa bagian, kemudian lanjut lagi dia datanya ada gitu. Jadi efeknya ke gambar itu sendiri adalah salah satunya light drop error ini. Seperti ini tampilannya. Kemudian solusinya sih sebenarnya bisa aja kita download ulang nanti ketika dia lewat Indonesia lagi gitu. Cuman kan karena padatnya misi yang kita lakukan, biasanya kita tidak sempat melakukan itu atau tidak atau gini, tidak ada jaminan juga gitu bahwa sinyalnya akan bagus di sejam berikutnya atau sejam setengah berikutnya. Sehingga pada beberapa kondisi kita tidak bisa melakukan pengiriman ulang sehingga mau tidak mau harus kita koreksi dan alhamdulillah jika kita berhasil koreksi ini dengan gambar yang cukup bagus hasilnya ya menurut saya secara visual. Dan kalau kalian baca lagi papernya kita bandingkan dengan gambar yang sudah di-download ulang dan eh, boleh dibilang hampir 99% bukan mirip ya kualitasnya mirip 99% eh, sama bagusnya dengan gambar yang di-download ulang yang menunjukkan bahwa algoritma yang kita terapkan juga sudah sangat oke. Oke, berikutnya eh, seiring dengan semakin populernya AI, jadi saya dan beberapa teman saya tim lah istilahnya juga tertarik untuk mencoba ini. Meskipun 2009 pada waktu itu kita juga udah nyoba-nyoba AI ya di MATLAB pada itu, cuman belum sefavorit sekarang. Jadi dulu AI-nya masih satu dimensi buat data dan sebagainya. Baru sekarang inilah saya punya kesempatan lagi mencoba AI, modul AI untuk tujuan-tujuan yang memang bisa digunakan di kantor. Salah satunya adalah untuk mensegmentasi awan. Jadi segmentasi awan ini adalah masalah yang complicated bagi kamera optik. Jadi dia selalu ada karena kita daerah ekuatorial ya, memang rawan tertutup awan. Jadi tujuannya apa sih kita melihat awan gitu? Jadi tujuannya adalah untuk mengkuantisasi sebenarnya seberapa bagus kualitas citra kita. Jadi citra yang biasanya tertutup 50% awan ataupun dia menutup objek-objek penting itu oh, boleh dibilang useless atau tidak bisa digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi sebelum kita kirimkan ke pengguna, kita pengen tahu seberapa besar atau seberapa banyak sih cakupan awan itu di eh, citra kita gitu. Jadi itulah gunanya kenapa segmentasi awan itu diperlukan. Jadi kalau kami biasanya menggunakannya kalau di bawah 50 masih masih terkategori masih bisa digunakan. Kalau di atas 50 ya itu sebenarnya sudah cukup parah ya. Kecuali memang ada objek yang memang kita inginkan di gambar itu dan objeknya kebetulan tidak tertutup awan, tapi yang bagian lain tertutup awannya, ya itu nggak apa-apa lah gitu. Dan eh, d- modul modul AI juga kita kita implementasikan untuk kebutuhan lainnya. Ini saya tulis modul AI di sini sebenarnya dia namanya UNet itu sangat terkenal. Kalau kalian baca lagi papernya, saya tulis modul AI karena sebenarnya secara secara teknis dia bisa bukan modul apapun, bisa banyak modul yang bisa digunakan di sini. Ini salah satunya modul yang paling paling populer di saat itu dan boleh dibilang sampai saat ini juga. Kemudian kita juga lakukan untuk kasus yang lainnya untuk pendeteksian daerah perairan. Saya lakukan ini karena di riset-riset berikutnya saya juga tertarik untuk mengamati daerah perairan saja karena ingin mengamati kapal gitu. Jadi mengamati kapal atau mendeteksi objek. Jadi untuk buat apa kita mendeteksi objek kalau memang objek itu sudah pasti tidak ada di daratan seperti itu misalnya. Jadi kita hanya segmentasi bagian laut, nanti algoritma kita hanya diterapkan di bagian-bagian yang putih ini atau di lautnya saja. Seperti itu. Saya beralih ke slide selanjutnya. Ya, ini riset berikutnya lebih ya seperti yang saya bilang untuk deteksi kapal. Jadi dengan metode yang kami kembangkan di eh, papernya, kita bisa mendeteksi sebuah objek yang ada di laut, kemudian memfilter objek itu apakah kapal atau non kapal berdasarkan eh, spectral bandnya atau nilai warnanya, kombinasi warnanya. Kemudian dari situ kita bisa melakukan segmentasi kapalnya saja seperti yang nomor 3 besar ataupun kapal beserta gelombangnya. Nah, ternyata kapal dan gelombangnya itu sendiri eh,
ada kaitan antara kapal dan gelombang itu sendiri. Jadi banyak fenomena fisis yang terjadi, yaitu gelombang dan beberapa bagian gelombang di sini seperti yang saya ilustrasikan di sini. Ini saya ambil dari sumber lainnya ya. Tapi kalau yang ini saya ambil dari paper saya. Ada yang namanya Kelvin waves, ada turbulent waves di sini, dan masih banyak lagi ada breaking waves waves yang di sekitaran kapalnya ini. Yang pada intinya adalah dengan mengetahui panjang gelombang kapal ini, panjang gelombang yang yang dihasilkan, kita bisa melihat, kita bisa menginfer atau menginfer, mengkalkulasi seberapa cepat kapal itu sendiri. Seberapa cepat kapal itu bergerak. Selain itu, tentunya karena ini ada gelombang di belakang, kita bisa menebak arah kapal itu kemana. Jadi tidak ambigu gitu. Ini arahnya ke mana? Ke arah eh, utara atau selatan, ke arah sana ataupun ke arah tenggara sih gitu. Antara dua, dua. Jika kita diberikan hanya ada gambar tiga, kita kadang ambigu kapalnya ke mana. Tapi dengan mempertimbangkan eh, adanya gelombang ini, kita bisa tahu arah pastinya kemana. Dan itu sangat digunakan, sangat berguna untuk mencari kapal ketika diperlukan. Dan hasilnya hasil metode yang kami gunakan itu dibandingkan dengan hasil dari pengukuran AIS tadi. Jadi kelebihannya, kelebihan dari metode ini adalah kita bisa mengamati daerah yang langsung lebih luas, dan ada gambarnya seperti itu. Nah, lalu kita bandingkanlah dengan eh, pengukuran AIS yang 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 kesimpulan kita pada saat itu pengukurannya cukup akurat. Dia bisa bahkan mendeteksi panjangnya panjangnya eh, panjangnya kemudian lebarnya atau arahnya juga udah hampir mirip, sehingga kita bisa bisa klaim pada saat itu eh, model kita cukup cukup mendekati dengan hasil yang diberikan oleh AIS. Oke, dari hasil riset itu kemudian saya gunakan untuk topik S3, dan kebetulan pembimbing saya juga tertarik untuk meriset tentang deteksi kapal, cuman beliau bekerja di domain yang bukan citra optik lagi tapi citra SAR. Jadi semoga teman-teman juga sudah mendapat introduction terkait apa itu citra SAR ya. Jadi citra SAR itu dia bekerja pada gelombang microwave, itu mendeteksi pantulan, jadi bukan cuman mendeteksi cahaya tapi gelombang pantulan yang memang kita generate sendiri, sehingga dia eh, boleh dibilang mode mode penginderaan yang aktif. Jadi tidak membutuhkan sinar matahari atau cahaya, karena kita juga bisa lakukan itu di malam hari. Dan kelebihannya dia bisa menembus awan ataupun ketebalan-ketebalan yang eh, tidak terlalu tebal seperti awan gitu tadi ya. Sehingga dia punya kelebihan-kelebihan yang lainnya dibandingkan dengan citra optik itu sendiri. Nah, ini adalah hasil riset kami dalam setahun terakhir bersama pembimbing di sini, deteksi kapal di citra SAR. Jadi yang di bawah ini adalah di mana sih posisi kapal yang seharusnya, yang di bounding box warna hijau ini, hijau atau biru di situ. Oke, kemudian ini hasil deteksi yang mana dari kedua perbandingan ini kita bisa mendapatkan eh, hasil yang cukup mirip atau cukup mendekati, dan harapannya adalah pada saat ini memang hanya sebatas riset, dan harapannya saya juga berambisi semoga nanti algoritma yang kita implementasikan sekarang atau kita develop atau kita buat sekarang bisa dipakai untuk kebutuhan satelit Indonesia di masa mendatang, karena kan seperti yang saya lihatkan di roadmap tadi, salah satunya juga ada Citra SAR dan sebagainya. Jadi dengan memiliki sistem yang cukup tangguh, mode penginderaan yang cukup tangguh, SAR itu bisa mengamati 24 jam kemudian tanpa tertutup awan, dan apalagi dipadukan dengan algoritma yang jago atau yang bagus, nantinya bisa digunakan untuk pengamanan area maritim yang lebih lebih baik lagi. Oke. Oh, mungkin semoga ada teman-teman yang ini ya, yang apa, yang kepikiran buat nanya, kenapa kita nggak pakai AIS aja gitu kan, tadi udah bawa AIS. Kenapa harus pakai citra SAR atau citra optik lainnya? Nah, itu saya kasih jawabannya sekarang aja, biar bisa teman-teman bisa nanya pertanyaan yang lainnya. Jadi jawabannya adalah AIS itu adalah dinyalakan berdasarkan kesadaran masing-masing. Jadi bisa saja
karena si pemilik kapal yang punya, dia bisa saja mematikan ais ataupun aisnya rusak nih. Jadi gitu. Jadi banyak kok ya masalah-masalah ais ini disalahgunakan. Jadi ketika dia ingin ada sebuah kapal misalnya, ketika dia ingin melakukan kecurangan di laut, misal ya melakukan eh, penangkapan ikan liar dan sebagainya, mereka matikan aisnya berhari-hari, berbulan-bulan. Nanti setelah itu mereka nyalain lagi gitu. Itu ya alasannya salah satunya. Dan juga memang untuk mengcover memang matinya ais yang tidak sengaja, misal rusak atau apa di lautan. Jadi kita masih bisa lakukan pengamatan melalui kamera, sehingga perpaduan antara kamera dan ais ini juga sangat perpaduan yang sangat bagus menurut saya. Sekarang kita bisa lihat dia secara visual dan juga kita bisa deteksi sinyalnya meskipun dia tidak kelihatan. Oke, eh, baik itu mungkin secara presentasi teknis dari saya mungkin sudah selesai. Saya ingin menambahkan di slide terakhir saya. eh, ini satu slide saja, saya janji tidak lama. Jadi kebetulan sekarang saya juga alumni di sini, saya merasa penting untuk menyampaikan pesan dan kesan ke teman-temannya. Jadi sejujurnya saja dulu saya itu, kalau boleh jujur nih, tapi nggak apa-apa, jujur lebih baik. Saya itu salah masuk jurusan, gitu. Jadi awalnya, jadi salah masuk jurusan dalam artian sebagai orang, sebagai seperti kebanyakan anak-anak lainnya, saya juga pengen, eh, saya punya cita-cita untuk menjadi dokter pada waktu itu, dan itu tidak hanya cita-cita, dan saya sudah sempat tes kedokteran, beasiswa kedokteran kalau nggak salah, sayangnya hanya peringkat 7, dan da- yang diambil hanya peringkat 1 dan 3, dan pada waktu itu saya masuk 10 besar dan tidak lulus. Dan kalian tahu apa hadiahnya bagi orang yang tidak lulus atau tidak masuk peringkat 3? Pada saat itu mereka bisa memilih kampus, salah satunya kampus di Fisika FMIPA Untan, jurusan Fisika FMIPA Untan. Pada saat itu menurut saya jujur aja, saya eh, rasanya mustahil tidak tidak jengkel atau tidak sebel gitu ya. Karena pada saat itu ambisi kita memang, karena masih muda juga seperti kalian ini, dan saya ambil fisika. Jujur saya ambil fisika karena saya rasa itu pelajaran yang cukup susah, dan jujur saja saya salah satu orang yang eh, suka tantangan dalam bidang. Pada saat itu eh, bekalnya juga tidak banyak gitu. Jadi bekal pelajaran ilmu yang ada di SMA pada saat itu masuk ke fisika. Kemudian di setahun pertama saya mulai merasa ini sangat berat. Jadi karena sangat berat lah, eh, mau tidak mau saya harus berjuang keras. Jadi sudah tidak punya pilihan lain lagi. Dan syukurnya atau alhamdulillahnya itu menjadi motivasi yang bagus buat saya. Jadi pesan saya ke kalian, eh, kalian itu sebenarnya berada di lingkungan yang sudah sangat bagus, eh, suasananya mendukung, dosen-dosennya juga mau berdiskusi secara terbuka, dan kalian punya segalanya di situ gitu. Dan bisa kalian jadikanlah kampus tuh lingkungan tempat belajar, jadi bukan cuman datang terus menghilang, tapi juga buat eh, berorganisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya banyak sekali kegiatan yang ada di kampus ya. Kalau kalau dulu, saya yakin juga sekarang bahkan mungkin lebih banyak. Kemudian kesannya tentunya saya sangat bangga menjadi bagian dari FMIPA Untan. Terlihat dari bagaimana saya eh, menyampaikan kesan saya sebelum pesan saya tadi. Seperti yang saya bilang, saya senang karena di Untanlah saya banyak belajar. Sebelumnya S2, memang S2 juga banyak belajar di ITB, cuman kan waktunya singkat. Jadi semua yang saya dapatkan sekarang fondasinya itu besar sekali, kontribusinya saya dapatkan di Untan. Dan tentunya apalagi kalau di Untan kan mungkin sampai sekarang ya, saya berharap mungkin masih buka sampai sekarang. Lab itu boleh dibilang buka lebih dari 12 jam sehari ya. Jadi lab itu tempat terbaik, salah satu tempat terbaik waktu di kampus. Jadi sejak semester 3 2010 saya sudah nge-lab. Waktu itu Bang Faurizal dan kawan-kawan. Ya, Pak Zulfian juga alumni lab tuh. Jadi banyak anak lab yang berhasil. Jadi sampai semester 11 juga masih di lab karena saya cukup lama kuliahnya, hampir 6 tahun. Begitulah. Kemudian eh, sudah tidak terhitung berapa kali tidur di lab juga karena banyak tugas, kemudian kadang ngoreksi laporan sampai malam. Jadi kesimpulannya adalah lab itu tempat yang bagus buat kalian eh,
berdiskusi atau bertanya kepada senior yang lebih mengerti. Oke, itu slide terakhir dari saya. Silahkan kalau ada mau bertanya ya. Eh, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator dan Pak Zulfian ataupun Bu Irfana. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan yang meriah kepada pemateri kita. Sungguh luar biasa sekali ya, sedikit berbagi pengalaman, pesan dan kesan dan juga materi yang sungguh luar biasa, yaitu pengenalan teknologi remote sensing dan aplikasinya. Banyak sekali manfaat yang yang kita dapatkan, yang telah kita dapatkan dari pemaparan Bapak Kamirul tadi. Baik, hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada peserta ya seri kuliah umum geofisika hari ini untuk dapat mengangkat tangan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, dipersilakan. Masih belum ada? Oh, oke, silakan. Yes. Perkenalkan, nama saya Andreas dari Angkatan 20. Saya ingin bertanya, Pak. Di remote sensing ini kan ada di berbagai bidang, di kualitas air, pertanian, sama mitigasi kebencanaan alam. Nah, di sini saya mau bertanya tentang eksplorasi mineral. Sejauh mana sih, Pak, pendekatan berbasis spektral efektif dalam membedakan mineral, Pak, di remote sensing? Terus juga yang kedua, bagaimana cara untuk meningkatkan apa namanya sensitivitas sensor itu sih Pak untuk di remote sensingnya sendiri? Mungkin itu aja Pak untuk membedakan mineral-mineral langka yang bisa dideteksi remote sensing Pak. Terima kasih. Baik, Pak Kamirul, itu pertanyaan yang pertama, apa mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Ya, silakan dikumpulkan mungkin dua atau tiga pertanyaan. Gitu. Kalau memang masih ada, silakan. Baik, jika ada salah satu pertanyaan lagi, dipersilakan. Mungkin biar lebih menantang, akan ada sedikit hadiah bagi yang ingin bertanya. Baik, silakan. Bersamaan sih tadi. Mungkin tadi sudah yang cowok, boleh kayak yang cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila dari Prodi Geofisika Angkatan 2022. Yang ingin saya tanyakan adalah saya sedikit tertarik dengan masalah orbit. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana, apakah memungkinkan jika dalam orbit itu satelitnya saling bertabrakan dan bagaimana caranya su- itu bisa tidak bertabrakan satu sama lain karena kan satelit itu sangat banyak sekali di dunia. Terima kasih. Baik, itu pertanyaan yang kedua. Mungkin satu lagi boleh abang yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Farizal Lazari, NIM saya H10712411013. Saya dari Geofisika Angkatan 2024. Pertanyaan saya adalah bagaimana protokol komunikasi satelit diatur, terutama untuk menghadapi gangguan atau situasi darurat, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin kita cukupkan tiga pertanyaan terlebih dahulu kepada Bapak Kamirul. Kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama dari Andreas ya. Sejujurnya kalau pendekatan spektral untuk eksplorasi mineral itu bisa dilakukan. Salah satunya dengan citra SAR ataupun citra citra optik. Kemudian kita bisa melihat properti
sebenarnya dengan citra asal kan sebenarnya kita melihat properti elektrik dari sebuah material yang ada di permukaannya. Itu bisa dilakukan. Cuman jujur saja saya saya bukan ahli di bidang itu untuk menjawab secara teknis, tapi itu bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tentang sensitivitas kamera itu, kalau sudah di udara ini ya, sorry, kalau sudah di antariksa itu tidak bisa ditingkatkan lagi, tapi lebih ke pemeliharaan. Jadi sebelum sebuah kamera itu diterbangkan, tesnya itu sangat banyak. Jadi dia harus dipaparkan dari radiasi yang cukup tinggi, kemudian eh, ditaruh di cuaca yang ekstrim, apakah dia bisa apakah sensitivitasnya berubah atau tidak, seperti itu. Dan biasanya kita usahakan dia untuk tetap berada pada temperatur tertentu. Jadi seperti yang saya bilang, kita tidak bisa untuk meningkatkan sensitivitasnya hanya untuk menjaga dia supaya bertahan lama. Salah satunya dengan cara kalau sudah di antariksa, biasanya kalau tidak tidak berada pada zona, ini kan satelit bergerak lebih cepat dari bumi kan. Jadi pada ketika dia berada di zona gelap atau zona dinginnya yang tidak terpapar matahari, jadi kita biasanya menyalain pemanasnya seperti itu. Jadi dia bawa ada pemanas internal, ataupun kalau memang sedang tidak mengambil misi dan ada matahari, kita sengaja memang buka aja gitu sensornya, tapi ada pin ke matahari begitu. Nah, disitulah fungsinya operator yang bertugas mengapa mengarahkan satelit itu. Jadi satelit itu dalam tanda kutip dimainkan. Maaf, saya harus ngecas baterai bentar. Oke. Jadi satelit itu harus digerakkan atau dikendalikan tidak hanya ketika ada misi saja, tapi saat tidak ada misi pun itu dibutuhkan. Salah satunya untuk pemeliharaan kamera. Kemudian dari yang kedua mungkin semoga saya tidak salah sebut namanya tadi kalau tidak salah saya namanya Nabila. Kemudian bisakah orbit itu saling tabrakan? By default tidak bisa. Karena menaruh benda antariksa apalagi seperti satelit itu selain harganya mahal dan yang kedua dia itu prosedurnya cukup detail. Jadi sebelum satelit diterbangkan kita harus reserve dulu posisi kita nantinya di mana, kemiringannya berapa. Kemiringannya itu berpengaruh terhadap eh, polar atau ekuator ya. Kalau dia ditaruh di kemiringan, kalau satelit 8A2 itu 6 derajat, 6 derajat gini artinya dia eh, maaf, artinya dia satelitnya polar orbitnya. Kalau 90 itu polar dan maksud saya kemiringannya istilahnya inklinasi, maaf, lebih bahasa lebih benarnya inklinasi dan ketinggian atau posisi itu harus didaftarkan terlebih dahulu sehingga harusnya tidak ada apa namanya? Tidak ada tabrakan. Cuman beberapa satelit itu memiliki juga yang namanya thruster. Jadi thruster itu tidak dipakai selama-lamanya buat gerak ke sana ke sini. Jadi ketika satelit sudah berada pada orbitnya, dia akan bergerak mengikuti perputaran bumi sehingga tidak perlu energi tambahan untuk menggerakkannya. Cuma begitu dibutuhkan, kita bisa pasang atau gunakan thruster itu untuk menghindari objek lainnya. Jadi atau membelokkan satelit sedikit, tapi tidak sampai turun ratusan atau puluhan kilometer. Jadi karena itu karena tidak seperti itu seharusnya gitu. Jadi itu thruster itu digunakan untuk menghindari. Jadi jawabannya bisa tabrakan jika sama-sama tidak membawa thruster dan memang orbitnya, karena satelit makin lama tuh makin rendah dia sebenarnya. Jadi bisa terjadi tabrakan. Kemudian ya cara supaya tidak tabrakan tadi ya dengan membawa thruster dan sebagainya. Dan yang kedua, yang paling penting yang saya lupa juga sebutkan, salah satu ilmu yang dibutuhkan di dalam bidang persatelitan adalah untuk mendeteksi atau mengkalkulasi satelit kita ada di mana. Jadi semua sistem satelit yang ada di dunia ini mereka punya sistem kalkulasi sendiri. Satelitnya sudah berada di mana. Karena kan seperti gambar yang saya lihatkan tadi kita tidak selamanya bisa melihat satelit kita itu di mana. Karena ketika di Pontianak kita hanya berada sekitar 2000 kilometer radius itu satelit kita terlihat. Jadi setelah itu tidak akan terlihat. Jadi kita punya sistem kalkulasi yang setiap detiknya kita mana tahu satelit itu di mana. Dengan mengetahui itu, kita bisa mengarahkan antena kita kemana nantinya ketika akan mulai berkomunikasi. Itu saya lupa sebutkan dan itu
sebenarnya paling besar kontribusi di situ biasanya orang-orang penerbangan yang di bagian kalkulasi orbit. Ya tentunya orang fisika juga di situ. Yang kedua, sorry, yang ketiga adalah protokol komunikasi satelit. Jadi sama seperti penempatan posisi satelit, protokol komunikasi juga diatur sama bahasa i- diatur oleh kalau di Indonesia oleh apa sih nama komunikasi Indonesia itu? Kemenkominfo. Jadi kita daftar ke Kominfo 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 lah ya, Kominfo. Dan di dunia juga ada namanya ITU, International Telecommunication Union. Jadi sinyal sinyalnya harus kita daftarkan dan eh, bahasanya bandwidthnya kita daftarkan. Kemudian di mana saja kita boleh menyalakan sinyal itu juga harus kita daftarkan. Jadi kita tidak selamanya bisa boleh mentransmit sinyal itu. Jadi satelit itu hanya boleh menembakkan sinyalnya. Tapi kalau merekam boleh, tidak ada aturan untuk tidak boleh merekam di daerah manapun. Karena dia hanya menerima data kan, secara konsep merekam itu. Tapi kalau mentransmit sinyal dari satelit itu, mengirim ke bumi itu ada aturannya, tidak boleh di sembarang tempat. Jadi gitu. Jadi kalau untuk komunikasi satelit amatir, karena dia satelit amatir, jadi band amatir itu, band atau frekuensi komunikasinya itu telah diatur juga, dan dia boleh dinyalain di mana saja sebenarnya. Jadi karena tahu sendiri ini karena tujuannya buat kebencanaan, jadi kita tidak bisa membatasi oh nggak boleh di sini, nggak boleh di sana gitu. Cuman tetap saja yang berkomunikasi yang di situ harus terdaftar di komunitas tertentu. Jadi tidak semua orang tiba-tiba datang bawa HT masuk atau menyerobot di pembicaraan tersebut. Sehingga dan kita se, sebi- harusnya kita juga lebih bijak di situ berbicara ya seperlunya saja yang memang terkait dengan kondisi yang ingin kita laporkan. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Farizal kalau tidak salah ya. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Baik, kami buka sesi pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang masih ada yang ingin ditanyakan, baik terkait materi maupun pengalaman, dipersilakan. Mumpung pemateri kita sungguh luar biasa saat ini. Baik, silakan. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Sebelumnya selamat sore dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kamirul yang telah menyampaikan materi yang luar biasa terkait teknologi remote sensing. Nah, mungkin terkait pertanyaan saya ini lebih kepada penerapan teknologi remote sensing. Ya, Pak, awal-awal kalau boleh cerita, saya mengenal teknologi remote sensing melalui materi remote sensing dan juga ke dalam hubungannya ke dalam SIG. Nah, saya sangat tertarik ke dalam pemanfaatannya tersebut dalam hubungannya dalam SIG. Namun yang akan menjadi pertanyaan saya, kemana ke arahnya gitu ke ketika saya sudah lulus misalnya dengan bekal dalam teknologi remote sensing SIG ini. Dan mungkin Bapak Kamir boleh cerita sedikit nih gimana perjalanan karirnya dalam teknologi remote sensing ini. Mungkin ini sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman. Silakan teman-teman bertanya terkait materi, terkait pengalaman. Mumpung luar biasa sekali pemateri kita pada hari ini. Beliau berada di Inggris dan mungkin saat ini sedang berada di antariksa. Oke. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Dipersilakan. Kalau nggak ada saya. Baik, dipersilakan Ibu. Baik, Kamirul, saya sebenarnya riset yang di proyek ketiga penelitian saya itu tentang pemodelan ada apa namanya lumpur lah ya, polusi lumpur, tapi di daerah pertambangan Pulau Obi gitu kan. Kemudian, tapi core saya di pemodelan ya, saya menggunakan OpenDrift. Kita modelkan sebaran lumpur nikelnya. Dan saya menggunakan data satelit, tepatnya Sentinel-2, untuk memvalidasi model yang saya buat begitu.
Dan benar kata Kamirul tadi itu bahwasanya ketika saya sisir data dari 2016 sampai 2024 itu setiap bulan saya rata-ratakan gitu, saya temukan kalau udah ketemu awan, waduh ada awan. Jadi saya nggak bisa lihat pelum begitu. Ternyata Kamirul sudah terlebih dahulu eh, membuat solusi untuk awan ini ya, sehingga datanya jadi bersih dari awan gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa di apa ceritakan lebih lanjut gitu supaya apa data saya bisa lebih banyak untuk validasi. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada pertanyaan yang terakhir untuk sesi ini. Jika tidak ada, saya persilakan kepada Bapak Kamirul untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, langsung saja ya. Jawab untuk pertanyaan pertama sorry, saya lupa namanya tadi saya tidak saya catat. Tak, kalau SIG kan sistem informasi geospasial ya. Saya kurang 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 mengenali secara detail bidang tersebut, fokusnya di bagian apa. Cuman biasanya kami bekerja sama dengan orang-orang yang memanfaatkan atau eh, terkait keilmuan ini adalah orang-orang BIG. Jadi kayak yang paling sering saya dengar itu kayak penamaan pulau, topologi dan sebagainya. Jadi saya kurang tahu berkomen berkomen seperti apa sejujurnya, untuk khusus SIG-nya. Cuman eh, ini saya lebih menceritakan teman-teman yang ada di kantor. Jadi teman-teman di kantor juga sebenarnya basic-basicnya juga bermacam-macam. Ada yang fokus di klasifikasi lahan seperti itu ya. Jadi benar-benar ada yang teknis ke pemanfaatan dan aplikasinya. Aplikasi lahan, kemudian pengamatan padi. Kemudian kalau saya sendiri risetnya itu seperti yang saya bilang tadi, awalnya memang tertarik untuk remote sensing image processing, kemudian noise removal atau correction. Jadi ngebenerin sesuatu yang rusak-rusak lagi tuh. Jadi karena sebetulnya saya posisinya di BRIN kan engineer. Jadi engineer itu awalnya saya bikin software. Jadi bikin software kemudian nah di software itu ada aja yang minta tambah fiturnya. Jadi kayak satelit kita kayaknya mulai rusak, kameranya mulai jelek gitu. Ya udah. Yang kayak gitu kan bukan berarti tinggal nambah code dan kita kerjain, tempel dan jadi. Jadi butuh riset dulu gitu. Jadi yang hal-hal seperti itu setahun dua tahun baru selesai. Jadi mau tidak mau ujung-ujungnya engineer tapi ngeriset gitu. Jadi tapi nggak apa-apa, memang harusnya seperti itulah. Apalagi kalau di luar negeri memang seperti itu. Nah yang kedua dari situ risetnya. Jadi kalau teman-teman lihat, saya sebenarnya jarak sangat tidak terlalu menyentuh di bagian aplikasinya. Jadi lebih ke bagian core develop metodologinya, kayak deteksi kapal dan sebagainya ya lebih ke menentukan rumusannya seperti apa, parameternya yang benar kayak mana gitu. Tapi kalau aplikasinya saya yakin ada juga yang nantinya akan ada orang lain yang mengerjakan di bagian tersebut. Oke, makanya saya kalau biasanya bikin paper atau eh, publikasi, jadi saya selalu taruh code-nya di situ karena memang tujuannya saya memang harusnya itu ya. Jadi kayak ada yang memang baca paper nggak ngerti, tiba-tiba baca code-nya ngerti gitu ya, bisa dimaklumi. Karena biasanya orang seperti itu. Yang kedua, kalau dari Bu Irfana betul Bu, mungkin tapi eh, citra optik memang sangat terganggu oleh awan. Cuman saya kayaknya kalau awannya masih tipis, itu masih bisa lah di remove atau di replace atau diganti, diinterpolasi dan sebagainya. Cuman kalau awannya tebal seperti yang kami temukan di kasus 8A2, 8A3 atau mungkin beberapa di Citra Sentinel itu awannya memang awan tebalnya yang memang ngeblok dan itu secara konsep saya yakin sih dia memang tidak bisa dibenerin. Paling kita cuman estimasi seberapa seberapa besar cakupan awan atau tutupan awan di area tersebut. Jadi saya kayaknya kalau Ibu tadi Bu Irfana memang ini ingin 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 menjadi jadi data itu jadi lebih bagus sepertinya ya. Tapi kalau itu mungkin eh, saya belum kebayang seperti apa. Mungkin bisa saja kalau awannya tidak terlalu tebal. Tapi kalau awannya tebal, itu paling saat ini hanya bisa mengkuantisasi lokasi awannya di mana saja, piksel mana aja yang berawan. Dan itu kalau sejujurnya saya
bikinnya itu pakai UNet, kemudian model UNet tuh kayak dia secara secara bertahap dia eh, mengekstrak fiturnya, kemudian di 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 apa namanya ditingkatkan lagi menjadi fitur yang lebih untuk apa sih istilahnya, U-nya turun seperti itu, dia buat mendeteksi, maaf, mengekstrak fitur, kemudian fiturnya di up lagi, diperbesar lagi, jadi bentuknya kayak UNet. Eh, Ibu ataupun teman-teman bisa baca langsung modelnya itu. Nah, unit ini juga menarik loh. Dia dia dibikinnya sebenarnya di Citra Fisika Medis awalnya. Cuman sana saking bagusnya dia kayak udah dipakai di mana-mana sampai citasinya ratusan ribu lebih atau apa gitu. Saking bagusnya. Jadi itu metode yang paling sederhana. Ada metode-metode lain yang memang lebih rumit dan memang bisa digunakan di tujuan khusus yang memang tidak bisa digunakan oleh unit pada umumnya. Nanti kalau memang mau diskusi-diskusi lagi, kalau secara mendalam, ya sangat bagus. Apalagi kalau ada teman-teman yang memang pengen riset atau apa terkait di citra penginderaan jauh. Apalagi bisa memanfaatkan citra BRIN, menurut saya lumayan bagus. Terima kasih. Berarti bisa kolaborasi ya Bang ya. Ya, insya Allah, Bu. Baik, mungkin itu saja sesi tanya jawab. Bang Kamirul bertanya, dapat Oke, kuis. mungkin ini bakal ada sesi eksklusif di mana peserta diminta menjawab satu pertanyaan khusus dari satu atau dua pertanyaan khusus dari pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Kamirul. Mungkin Bapak Kamirul bisa memberikan pertanyaan kepada audiens. Nanti audiens menjawab. Oh, Dapat dua. oke. Dapat berapa pertanyaan untuk berapa penjawab ini, Bu? Atau dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Yang mudah-mudah apa yang gampang nih maunya nih? Hmm. Yang gampang ya Bang Kamirul. Oh iya, saya juga mikir cari yang gampang. Oke, yang pertama mungkin eh bentar Bu, saya pikir. Susah soalnya anak geofisika lebih sangat ini ya, sangat sangat juga beberapa di antaranya juga sangat aplikatif kan. Ini pertanyaannya harus tentang geofisika atau tentang materi saya? Tentang yang Bang Kamirul jawab. Oke, ah itu menarik, itu lebih gampang. Eh, Sama itu jelas perbedaan keuntungan dan kelebihan orbit polar. Sorry, keuntungan dan keuntungan dan kelebihan orbit polar ataupun ekuatorial. Tapi bagi Indonesia, ada yang bisa menjawab dulu? Ini langsung jawab atau gimana, Bu? Oh, enggak apa-apa. Itu pertanyaan pertama, kelebihan orbit Pertanyaan pertama, polar. kelebihan kelebihan orbit ekuatorial deh, kelebihan orbit ekuatorial. Tapi Ya, untuk Indonesia ya, untuk Indonesia itu harusnya gampang. Yang kedua, eh, nah satelit yang pada ketinggian berapa satelit bergerak atau bergerak sama dengan kecepatan rotasi bumi. Itu aja sih. wow, yang kedua agak susah nih ya. Silakan Abang. Maju. Serius, 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 serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yogi Ferdliansah dari Geofisika Angkatan 2024. Kali ini tadi keuntungan Indonesia dari satelit ekuatorial ya. Kalau Iya, di Indonesia nih dilewati oleh karena kita nih ada di garis khatulistiwa ya atau di garis ekuator, mungkin kita bakal sering dilalui oleh satelit ini yang kalau nggak salah sehari itu bisa 14 kali gitu. Dan kita bakal dapat data lebih banyak mungkin dari daerah-daerah yang lain. Ya, itu aja. oke. Betul. Jawabannya betul sekali. Persis. Amat ke
Yang pertanyaan kedua tadi ada yang notice kecepatan apa? Ada yang ke tangan nggak? Belum ada yang ke tangan ya? Pada Atau ketinggian berapa ketinggian berapa? satelit bergerak dengan kecepatan yang sama dengan rotasi bumi? Perbaik, perkenalkan nama saya Wastika Cahyani Putri dari Geofisika Angkatan 2022. Izin Ya, menjawab untuk pertanyaannya, Pak. Eh, Berada di 35.000 kilometer. oke, betul. 35.000 something, biasa dibulatkan 36.000, Bu. Iya. Oke. Iya. Satelit geostasioner namanya ya. Oke, betul. Wah, pada nyimak semua ternyata. Saya kira bosan gitu dengan materi satelit. Atau kalau diajak ngitung-ngitung yang bosan ya. Baik, mungkin itu saja sesi eksklusif di mana Oke. pemateri bertanya, audiens menjawab. Akan ada door prize nanti di belakang. Baik, mungkin itu saja kegiatan seri kuliah umum Geofisika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura pada siang hari ini. Terima kasih banyak sekali atas ilmu yang bermanfaat Bapak Kamirul. Terima kasih juga kepada audiens atas partisipasi dan segala perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dan pengalaman yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan penelitian kita ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit sama Bang Kamirul, sampaikan tangannya. Terima kasih semuanya. Hai, Terima kasih Bu, Kamirul. Bang Zul. Saya pamit ya. Semoga jadi amal jariah. Amin. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.